Halo, selamat pagi teman-teman. Berjumpa lagi dengan suara saya, Majulan Sukadi di akun YouTube Kelas Sabtu. YouTube ini saya bangun, saya gunakan sebagai media saya sharing sesuatu ke teman-teman yang mungkin cerita hidup yang layak untuk kita ceritakan. Setelah ini mungkin ada beberapa saat atau mungkin beberapa minggu ya saya tidak gunakan media ini, tidak upload ataupun tidak sharing. Tetapi dengan satu alasan positif teman-teman, saya ingin berbagi cerita ini dengan jujur. Project waktu yang tadi saya gunakan 3 minggu itu saya gunakan untuk menyusun buku lagu. Judul lagunya ini spoiler Dhamma Gita. Ya, ini sebuah kumpulan lagu-lagu Buddhis, lebih dari 500 lagu sudah saya rangkum, dan project hari ini ya tahap selesai, finalisasi ya, tinggal kita supervisi lalu amati ketika ada yang kurang atau yang mungkin lebih nanti kita perbaiki. Baik teman-teman, dalam pertemuan ini saya tidak ingin membahas buku itu, yaitu hanya sebagai alasan saya kenapa lama tidak muncul atau merekam suara saya. Tetapi teman-teman, hari ini saya kembali merekam suara saya ingin berbagi cerita dengan teman-teman semua. Semoga cerita ini juga ya ada daya tarik dan teman-teman tergugah mendengar cerita ini. Saya yang dalam keseharian, entah saya sudah begitu yakin atau memang ini dalam proses perjalanan saya sebagai seorang guru. Seorang guru tepatnya adalah saya seorang pendidik guru agama. Dari segi tanggung jawab seharusnya saya sudah cukup matang ya, karena dari segi waktu, tanggung jawab waktu saya sudah cukup lama mengajar, yaitu lebih dari 10 tahun. Dari segi umur saya juga sudah ya dewasa. Saya tadi pagi mendengar ada seorang wali kota baru di kota New York yang terpilih. Beliau adalah seorang imigran, umurnya 34 tahun. Sedangkan saya sudah 35 plus sedikit mungkin. Dari segi umur seharusnya sudah mapan juga. Lalu dari segi pendidikan saya lihat juga saya seharusnya sudah cukup matang, karena saya sudah menyelesaikan pendidikan saya di bangku perkuliahan S2. Dari segi pengalaman kerja, bagaimana waktu tadi 10 tahun digunakan untuk mengajar, saya hampir mengajar semua level pendidikan. Dari level paling kecil saya punya pengalaman mengajar dulu beberapa tahun lalu, saya mengajar pendidikan TK, SD juga pernah dilewati, SMP dan SMA mengambil banyak waktu saya. Mungkin hampir lebih dari 7 tahun saya gunakan untuk mendidik anak SMP dan SMA. Lalu pada 2 tahun ini saya juga mengambil tanggung jawab, saya mendidik bukan siswa tepatnya ya, tapi mahasiswa perkuliahan. Dan di salah satu kampus yang ternama dengan reputasi dosen yang terbaik di negeri ini, yaitu dosen-dosen dari UI dan ITB Bandung. Baik teman-teman, sebagai lanjutan dari cerita saya ini, hari ini saya ingin berbagi cerita seperti ini teman-teman. Karena saya seorang pengajar agama, terkadang ini ada salah satu cerita yang saya baca kemarin dan saya post di account media sosial saya WhatsApp tentang nasihat dari seorang biku sangat dihormati, peraih Nobel, yaitu Dalai Lama. Catatan ini bagi saya itu cukup mengesankan, karena pertanyaan ini pertanyaan yang berkaitan saya ajarkan juga ke mahasiswa saya, yaitu bagaimana cerita masalah, cerita hidup, bahkan cerita Tuhan. Dalam pendidikan agama, hal-hal ini menjadi topik bahasan. Bagaimana kehidupan ini kita jalani, dan bagaimana setelah hidup ini kita pertanggungjawabkan, atau bakal kemana, atau akan kemana kita setelah kehidupan ini kita berakhir. Tempo hari tentu ini berita yang sedang hangat di media sosial, bahkan di televisi ataupun di sumber-sumber informasi, tentang seorang keraton Jogja yang baru saja beliau mangkat meninggal. Inilah kehidupan berisi seperti ini. Ada kelahiran, ada kehidupan itu berkembang, lalu ada juga kehidupan ini susut.
Teman-teman, kutipan yang ingin saya ceritakan kepada teman-teman berkaitan kutipan Dalai Lama adalah seperti ini. Waktu itu oleh seorang umatnya, Dalai Lama ditanya, apa yang paling membingungkan di dunia ini? Beliau menjawab dengan anggun, yang paling membingungkan di dunia ini adalah manusia. Karena dia mengorbankan kesehatannya demi uang, demi pekerjaan. Lalu dia mengorbankan uangnya hasil ia bekerja untuk menjaga kesehatan. Lalu dia sangat khawatir dengan masa depan, sampai dia tidak menikmati masa kini. Akhirnya disimpulkan, dia tidak hidup di masa depan ataupun di masa kini. Dan seakan-akan dia tidak pernah hidup. Lalu dia mati tanpa benar-benar menikmati apa itu kehidupan. Dari quote ini saya bisa sedikit mengambil kesimpulan atau mengambil poin ajaran yang sedang beliau Dalai Lama sampaikan. Terkadang memang kehidupan ini kehidupan kita digerogoti rasa khawatir yang berlebihan. Jangankan bercerita kehidupan ini, saya ingin berbagi cerita yang lebih nyata, lebih real. Ini seperti kalau real biasanya seperti bukan curhatan, tetapi memang manusia tuh berisi seperti itu. Saya sendiri ketika keputusan ini diambil, saya sudah sering bercerita tentang keputusan. Memang kekhawatiran tentang hari esok bagi manusia dewasa itu mungkin pikirannya sudah riuh, tidak setenang itu. Karena apa? Saya ingin sedikit membela bagaimana mungkin teman-teman menjalani kehidupan ini. Memang karena kita punya tanggung jawab, kita punya beban yang memang harus kita nafkahi, kita harus ada ketika ditanya. Lalu pikiran khawatir itu muncul. Tapi teman-teman, memanglah begitulah kehidupan. Yang kita masalahkan itu manusia. Memang manusia membingungkan, dan saya termasuk manusia itu. Berkaitan cerita ini tentunya berkaitan masalah, berkaitan problem. Dalam ajaran Buddha, karena saya seorang pengajarnya, benar apa yang dikatakan. Hidup ini itu penuh dengan ketidakpuasan, hidup ini itu penderitaan. Dalam bahasa agamanya itu dukkha. Apa yang sudah kita dapatkan, apa yang sangat kita inginkan, ketika kita mendapatkannya, kita sangat happy, kita sangat berbahagia. Kebahagiaan itu meluap-meluap seperti samudra yang sedang ada ombak besar. Tapi ketika sekian waktu berlalu, ombak yang besar itu, ombak kebahagiaan itu meredup, susut. Dan lama-lama muncul kekhawatiran baru, keinginan baru, harapan baru, dan obsesi baru. Apakah ini normal dan wajar? Tentu saya jawab 100% ini wajar dan normal. Memang kehidupan itu seperti itu. Bahkan yang paling membahayakan adalah ketika kita tidak sadar dengan ombak-ombak kehidupan itu. Kita hanya melewati waktu dengan perasaan keinginan. Tetapi keinginan itu tidak pernah menjadi sesuatu. Inilah cerita manusia, cerita kebingungannya, cerita ketakutannya. Teman-teman, ketika Anda punya kebingungan, Anda punya masalah, tenang saja, orang lain juga serupa. Setiap orang punya perjuangannya masing-masing. Cerita baiknya adalah nasihat ini sebagai nasihat penutup. Tentunya ini ada salah satu ungkapan lain yang bijak yang ini saya sampaikan. Terkadang kita harus berdamai dengan keadaan, berdamai dengan diri sendiri. Dancing in the rain. Kita berdamai dengan keadaan apapun. Kita menikmati setiap kondisi yang sedang terjadi dalam diri kita. Dan perlu dicatat, semoga kehidupan yang kita jalani adalah kehidupan yang baik, membawa manfaat, dan tentunya membawa sebuah kebahagiaan. Teman-teman, sepertinya itu cerita yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini untuk memulai lagi ke kelas Sabtu ini. Semoga kelas Sabtu adalah sebuah bagian dari jalan kebahagiaan yang sedang saya tempuh. Terima kasih, salam.